Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 64 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocor dan spoiler yang episodenya rilis tanggal 20 Juli 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 64 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 63 sebelumnya, kita diperlihatkan amukan badas Chai-Er setelah melihat Hao Chen dalam jeratan iblis terbang tingkat 7 saat ia secara brutal mengeluarkan kekuatan reinkarnasi wanita sucinya untuk menyerang iblis itu. Itu benar. Shanghai, Long Hao Chen. Namun Hao Chen yang teringat sumpahnya dengan Chai-Er untuk melindungi dirinya dalam segenap jiwa dan raganya tanpa membiarkan dirinya berada dalam kesepian pun, tanpa diduga tiba-tiba memunculkan kekuatan combo badas bersama dengan Hao Yu. Di tengah adegan manjanya bersama dengan Chai-Er, setelah memberikan tebasan ke arah tangan iblis terbang yang saat ini dalam kondisi buntung pun tanpa ampun menyerangnya lagi. Namun Hao Chen yang kali ini dalam mode sanggarnya pun dengan mudahnya berhasil menghabisinya. Dan setelah menghabisi iblis terbang, Hao Chen pun menemukan sebuah liontin yang menurutnya berasal dari iblis terbang tingkat 7. Namun baru saja Hao Chen memegang liontin itu, ia pun secara mengejutkan tiba-tiba berpindah dimensi dengan tanpa diduga bertemu seorang peri bocil. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen bertemu seorang peri bocil yang ternyata adalah peri elemen cahaya ketika memegang liontin yang berasal dari iblis terbang tingkat 7, ia pun bersama dengan para anggota tim pemburu iblis lain pada akhirnya memilih untuk kembali ke benteng pemburu iblis dengan Hao Chen langsung menyerahkan liontin itu kepada Aki Sengyu sebelum pada akhirnya ia bergegas memulihkan tubuhnya di kamarnya. Dan pada saat ini di markas besar kuil aliansi, Aki Sengyu dengan tenang duduk di kursi pemimpin tertinggi di benteng pemburu iblis, menggantikan Komandan Ling Xin yang saat ini dalam kondisi koma dengan beberapa para anggota tertinggi berdiri di hadapannya. Dan salah satunya merupakan bawahan tertinggi Nan Perkasa dari Komandan Ling Xin bernama Liao Tianpa, melaporkan kepadanya mengenai segalanya tentang misi yang dilakukan 10 tim pemburu iblis yang baru terbentuk dalam menjalankan misi membantai tim pembawa pasokan makanan milik ras iblis, termasuk juga liontin yang didapatkan Hao Chen dari iblis terbang tingkat 7. Hal ini pun lantas membuat Aki Sengyu yang mendengar laporan ini pun segera memunculkan senyum girang di wajahnya dengan tidak menyangka Hao Chen mendapatkan sebuah liontin yang sangat berharga dan menunjukkan jiwa kejujurannya dengan mau menyerahkan benda itu ke benteng pemburu iblis tanpa mau menyembunyikan barang itu sendiri. Bahkan Liao Tianpa juga merasa takjub dengan kesatria muda tampan langka kelima itu yang mau menyerahkan liontin itu secara langsung ke benteng pemburu iblis tanpa berani mengunboxing benda itu sedikit pun dan membanding-bandingkan dirinya yang kemungkinan akan menyembunyikan barang berharga itu sendiri jika saja ia mendapatkannya di dalam medan pertempuran melawan iblis. Yang hal ini pun lantas membuat Aki Sengyu yang mendengarnya juga merasakan pendapat yang sama dengan Liao Tianpa dengan memuji para tim pemburu iblis terutama tim Hao Chen yang kali ini benar-benar bertindak sangat teladan. Serta setelah memuji tim Hao Chen, Aki Sengyu pun segera mengeluarkan liontin yang didapatkan Hao Chen. Saat secara bersamaan suara cahaya pun segera terdengar ketika liontin dilepaskan dengan sinar putih perlahan melonjak di sekitarnya dan secara tiba-tiba itu memunculkan seorang peri kecil nan imut dan cantik yang perlahan menampakkan batang hidungnya di hadapan Aki Sengyu DKK dengan sepasang sayap kecil di punggungnya yang kali ini dikepakkannya ke sana kemari sembari menunjukkan raut kebingungan di wajahnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah kemunculan peri elemen cahaya itu,
Aki Sengyu pun segera menatap peri kecil itu dengan senyum di wajahnya dan mengatakan bahwa ia akan mengakhiri belenggu penderitaan yang dialaminya saat ini dengan mencarikannya sebuah partner teman dari para prajurit di setiap kuil yang ada di benteng pemburu iblis yang memungkinkannya akan membuat masa hidupnya bertambah lagi tanpa membiarkannya secara bertahap menghilang. Dan setelah mengatakan hal ini, Aki Sengyu pun segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit yang jauh dan juga menebak bahwa para iblis itu memang sengaja membawa peri kecil ini yang mengandung sejumlah kompor spiritual unsur cahaya dengan maksud untuk membuat kesepakatan bersama benteng pemburu iblis dan kemungkinan akan menukarnya dengan beberapa pasokan bahan makanan. Sontak saja mendengar info yang disebutkan Aki Sengyu, Liao Tianpa pun merasa ragu sejenak dan berpikir pemimpin tertinggi kuil assassin itu akan menyerahkan lagi peri cahaya ini kepada ras iblis dengan menanyakan kepadanya mengenai dirinya yang akan menyerahkan kompor spiritual ini kembali kepada ras iblis. Namun di sini Aki Sengyu mendengar pertanyaan ini pun mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi sebab ia mengetahui peri cahaya ini adalah sesuatu benda yang kuil assassin mereka tidak dapat gunakan. Namun ia merasa benda itu bisa saja digunakan oleh seorang kesatria yang memiliki atribut cahaya, menyebabkannya berniat mengembalikan benda itu kepada Hao Chen. Tetapi dikarenakan operasi ini telah melibatkan 10 tim pemburu iblis secara bersama-sama. Selain itu, info julid mengenai benda ini sudah dipastikan tersebar di pelosok benteng pemburu iblis. Dan jikalau kuil assassin yang menyerahkan benda itu kembali kepada Hao Chen, dipastikan akan menimbulkan sikap iri dan dengki di setiap aliansi kuil, yang menyebabkan akan terjadinya kesalahpahaman di benteng pemburu iblis. Memiliki ide untuk meng-giveaway peri kecil ini kepada semua prajurit di benteng pemburu iblis dengan mengumpulkan mereka semua untuk berbaris di halaman benteng pemburu iblis dan membiarkan peri kecil cahaya itu memilih partner temannya sendiri. Yang hal ini pun lantas membuat para petinggi di benteng pemburu iblis termasuk Liao Tianpa yang mendengarnya pun tampak menunjukkan kesetujuannya dengan ide dari Aki Sengyu. Dan setelah kita mendengar diskusi para petinggi benteng pemburu iblis yang dipimpin langsung oleh Aki Sengyu, dengan semuanya pada akhirnya setuju untuk meng-giveaway peri kecil cahaya ini, kini kita akan beralih ke tempat kelompok Hao Chen berada, yang mana pada saat ini di TKP camp pemburu iblis, kelompok Hao Chen pun masing-masing memulihkan kondisi tubuh mereka setelah pertempuran brutal melawan para iblis pembawa pasokan makanan, terutama iblis terbang tingkat 7. Namun di tengah pemulihan kondisi tubuh ini, teriakan keras pun tanpa diduga tiba-tiba terdengar di seluruh ruangan, menyebabkan Hao Chen DKK yang masih memulihkan tubuh mereka secara santuy pun tiba-tiba terbangun. Bahkan si Masian adalah orang pertama yang langsung bereaksi dengan bergegas menuju ke suara itu, sembari bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi. Dan tanpa diduga suara itu ternyata berasal dari tempat tidur Ying-er yang saat ini semuanya tertutup dan dikelilingi oleh tirai, menyebabkan si Masian DKK yang datang menghampiri pun tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan bocil perempuan dari kuil pemanggil itu. Tetapi di sini, sebagai seseorang yang sangat dekat dengan Ying-er, Yuan Yuan pun berinisiatif untuk menarik tirai dan memeriksa situasi Ying-er. Akan tetapi setelah dilihat, wanita tomboy itu tidak melihat sedikit pun masalah yang terjadi pada Ying-er, menyebabkannya spontan menunjukkan kebingungan di wajahnya. Namun ketika kebingungan ini masih terpancar di raut wajah Yuan Yuan, pada saat ini, Hao Chen yang sudah memimpin Chai Er turun dari tempat tidurnya pun bergegas tiba di sisi Yuan Yuan untuk memeriksa Ying-er. Tetapi dikarenakan dirinya adalah seorang pria dan tidak muhrim baginya untuk melihat Ying-er yang notabene adalah seorang wanita, memilih untuk menanyakan kepada Yuan Yuan mengenai kondisi Ying-er. Dan mendengar pertanyaan Hao Chen, Yuan Yuan yang merasa aman-aman saja buat Hao Chen untuk melihat Ying-er pun menyuruhnya untuk melihatnya sendiri, sembari menarik tirai yang menutupi seluruh kamar Ying-er. Setelah menarik tirai yang menutupi seluruh kamar Ying-er, Yuan Yuan pun bergegas minggir, membiarkan Hao Chen DKK untuk melihat situasi di dalam kamar Ying-er. Namun setelah dilihat ke dalam, mereka hanya melihat wajah Ying-er yang kali ini tampak merasa galau duduk di sana, sembari memeluk babi kecil di dadanya, menyebabkan Hao Chen yang melihatnya pun menanyakan kepada Ying-er mengenai apa yang terjadi padanya, dan tentang babi kecil yang saat ini dipegangnya, yang merupakan binatang iblis pemanggilnya. Tetapi di sini, Ying-er tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan dari Hao Chen. Malah sebaliknya ia tiba-tiba menangis tersendu-sendu dan dengan keras melompat ke tempat tidur, sembari masih memegang babi kecil yang saat ini ada di tangannya.
Hal ini pun lantas membuat Lin Xin yang melihatnya segera menjulurkan kepalanya ke arahnya sembari bertanya dengan tatapan bingungnya mengenai keluhan yang dialaminya dengan tiba-tiba menangis sesenggukan seperti itu. Padahal ia merasa babi kecil yang saat ini dipegangnya memiliki penampilan lucu dan imut. Namun Ying yang mendengar perkataan sarkas dari Lin Xin ini pun malah menambah tingkatan menangisnya yang menyebabkan Yuan yang melihatnya pun segera menenangkannya sembari perlahan menanyakan kepadanya secara lembut mengenai apa yang sebenarnya terjadi padanya dan juga babi yang saat ini dipegangnya. Yang hal ini pun lantas membuat Ying mau mengungkapkan keluh kesahnya kepada Yuan dengan memberitahukan mengenai gerbang pemanggilan makhluknya. Yang mana pada saat itu, ia meluncurkan gerbang pemanggilan makhluk sewaktu membuat para iblis pembawa pasokan makanan dan memanggil seekor babi yang saat ini dipegangnya. Awalnya ia merasa babi ini sangat lucu dan imut, sampai-sampai ia terus memeluknya tanpa membiarkannya pergi dari pengawasannya. Namun ia yang mengetahui secara alami binatang iblis yang dipanggilnya dari gerbang pemanggilan makhluknya akan menghilang setelah 3 jam dipanggil. Merasa babi ini sedari tadi kemungkinan sudah menghilang, tetapi nyatanya sampai saat ini sudah lebih dari 4 jam berlalu. Babi lucu imut ini pun tak kunjung menghilang, yang menyebabkannya merasa risau. Dan setelah memeriksa kontrak jiwanya, ia secara mengejutkan menemukan babi imut ini merupakan binatang iblis yang pada akhirnya dikontraknya untuk menjadi partner binatang iblisnya selamanya. Sontak saja mendengar info yang diucapkan Ying Hao Chen DKK yang melihatnya pun spontan menunjukkan keheranan. Namun ketika keheranan ini masih terpancar di raut wajah Hao Chen DKK dan sementara Ying menangis terseduh-seduh, sebuah suara dingin dari Cai pun tiba-tiba terdengar dengan menyuruh Ying untuk tidak terus menangisi hal ini sebab ia mendeteksi babi yang saat ini dipegangnya merupakan binatang iblis yang memiliki kemampuan OP. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 64 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.